ngono. Kita melihat di film itu rek lakone iku waduh. Bajingane matine iku di sampai utangnya kaku. Mari ngono apa dikeplaki di selentiki kupinge sampai kupinge coplok. Oh, mari ngono diapa nunggu. Rasanya kok lega hati. Itu kan apa ya istilahnya secara manusiawi orang itu untuk memuaskan rasa keadilan ya harus dibalas setimpal. Dan kon mati nih wong dengan cara kejam, kamu kalau bisa mati nih ya dengan cara kejam juga, itu baru ada rasa keadilan. Itu secara kita tidak berbicara hukum ya, kita berbicara masalah perasaan. Dan Islam tidak melihat itu. Dalam Islam tidak boleh gitu ya. Walaupun dia matinya menyiksa orang, dalam Islam enggak. Dalam kisos itu menggunakan pedang, itu pedangnya harus landep. Sekali tebas jelek langsung kepala putus, langsung mati. Tidak dalam hitungan detik itu sudah jelas langsung gak disiksa. Oh gitu, cara membunuhnya disisa, kita sisa enggak. Seperti itu Islam itu. Hanya nyawa dibalas nyawa gitu saja. Tapi prosesnya tidak seperti itu sebenarnya. Prosesnya tidak seperti itu. Masih ada proses-proses. Jadi saya pernah ngobrol sama teman-teman di Saudi Arabia sana. Di Saudi kan ada kisos ya. Jadi ketika ada orang yang terbunuh, pembunuhnya ketangkep, ya sudah ketangkep, nanti keluarga ini akan didatangkan siapa ahli waris dari si korban ini. Kok ternyata ada ahli waris yang belum balik, maka persidangan belum dilaksanakan. Persidangan tidak dilaksanakan. Nunggu ahli waris yang satu ini balik. Anaknya misalnya, ada orang yang terbunuh, anaknya masih bayi misalnya. Ya sudah, nunggu anaknya balik. Nah terus penjahatnya atau tersangkanya dimasukkan ke penjara. Bertahun-tahun nunggu anaknya balik ini. Sampai banyak itu ada peristiwa sampai anaknya balik, terus si tersangkanya yang di penjara ini dia bertobat sampai bisa menghafalkan Al-Quran ya, bertobat dengan sungguh-sungguh, ibadahnya rajin, jadi orang soleh, pokoknya tiap hari bertobat sama Allah. Pernah terjadi semacam itu. Setelah ini anak yang ahli warisnya, anak yang kurbannya ini dewasa, didatangkan di persidangan. Nah, dalam persidangan itu, ini yang namanya siapa? Yang namanya kurban ini, yang namanya hakim ya, hakim ini akan merayu kurban, merayu keluarga kurban. Ya, hanya merayu itu memberikan dorongan untuk bagaimana kalau ini dimaafkan. Ya, contoh dikasih gambaran ya. Ini loh iya. Selama di mana di ya. Selama di mana di penjara dia sekarang, oh dia rajin sholat, dia ini, dia itu, sampai ini hafal Quran, dia sampai mengajar Al-Quran kepada penghuni lapas yang lain dan seterusnya, disampaikan kebaikan-kebaikannya, dikasih dalil-dalil supaya dia memaafkan, gitu. Sampai seperti itu. Akhirnya warga masih tidak terima, tidak terima. Sampai ketika mau dipenggal, itu dirayu lagi atau bukan dirayu istilahnya ya, dianjurkan lah. Ini apa? Sudah gila ini, kalian tetap menuntut kisos, enggak ada
Diat itu membayar denda, ya. Dimaafkan tapi membayar denda. Akhirnya, udah mau dipenggal, ternyata ada keluarga, salah satu keluarga, dihentikan Al-Ghujunya. Kenapa? Kami memaafkan. Dalam detik-detik terakhir dimaafkan. Yang lihat itu sampai menangis, istighfar, takbir, Allahu Akbar, nangis. Itu terjadi gitu. Jadi tidak pembunuhan tuh angkat cek langsung penggal dua, enggak seperti itu. Jadi ada prosesnya. Makanya ada anjuran untuk memaafkan pembunuh, pelaku tindak kriminal, atau orang yang dolim. Bagaimana lanjutan pembahasan kita? At-targhibu fil afwi anil qatil wal jani wal zalim. Ya. Anjuran untuk memberikan maaf kepada anil qatil, orang yang membunuh, wal jani, orang yang bertindak jahat, kriminal, ya, zalim, dan orang yang menzalim. Qala Allah Ta'ala, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihim. Ini kepada siapa yang diberikan maaf, ya, oleh saudaranya, maka setelah itu ya dianjurkan orang-orang yang telah berbuat jahat, berbuat dolim, terus dimaafkan, itu hendaknya dia berbuat ma'ruf, kebaikan. Artinya kompensasinya dia harus melakukan kebaikan, harus bertobat, ya. Wada'un ilahi bi'ahsan, ya. Bisa dia menunaikan, ya, semacam diat lah. Diat itu apa? Peminal apa, denda atau membayar apa ya, kompensasi lah, ya, kompensasi kepada ahli waris biasa, dengan segera maksudnya, ya. Nah itu, ya, ini indahnya Islam di sini. Islam itu bukan agama yang kejam, justru malah kita tahu hukum positif yang digunakan di negara-negara seperti negara kita itu, kita lihat tidak malah menimbulkan kejerahan, ya. Hanya orang yang bertambah kejam, masuk penjara, keluar penjara, bertambah kejam, bertambah berani. Itu hukum positif. Tidak. Sekarang gini loh, sebenarnya itu kita mudah saja dalam hal menyimpulkan mana yang terbaik, hukum mana yang terbaik. Produk hukum itu kan berarti kan hukum kan harus menghasilkan, ya. Hukumannya harus menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jadi di dalam sebuah aturan, sanksi dan hukuman itu harus menghasilkan orang-orang yang taat, orang-orang yang baik. Ya, peraturan yang baik dalam sebuah komunitas misalnya, dalam sebuah kelompok misalnya, itu mesti ada sanksi, ada hukumannya. Nah, sanksi dan hukumnya itu harus berefek jerah. Artinya harus menjadikan orang lain ini enggan atau bahkan takut untuk melakukan kesalahan atau kejahatan. Itu kan mestinya. Jadi sebenarnya gampang. Hukum mana yang terbaik? Hukum Islam atau hukum positif? Kita lihat saja tindak kriminal yang ada di negara-negara yang mempunyai hukum Islam, menggunakan hukum Islam, dengan negara-negara yang menggunakan hukum positif. Ternyata, ya, menurut penelitian, kriminalitas tertinggi itu ada di negara-negara yang menggunakan hukum positif, seperti di Amerika, ya,
Di Amerika itu tingkat kriminalitasnya tinggi. Hampir setiap hari, kan dulu saya pernah baca setiap jam itu ada tindak kriminal di sana, ya, berat ataupun ringan. Di Indonesia menggunakan, walaupun mayoritas Muslim, tapi menggunakan hukum positif, kriminalitasnya bagaimana? Tinggi, termasuk pembunuhan tinggi. Contoh Saudi Arabia, yang sebenarnya Saudi Arabia tidak 100% menggunakan hukum Islam. Cuma ya nggak tahu kalau persentasenya bagaimana ya, tapi yang pasti tidak 100%. Katakanlah 50%. Itu tingkat kriminalitasnya sangat rendah sekali. Di seperti uh, apa Qatar misalnya, di Uni Emirat Arab misalnya, di Hadramut Yaman misalnya, yang menggunakan hukum Islam itu kriminalitasnya rendah. Ya. Sebenarnya kan gampang ya. Kalau mau mana yang terbaik, ya dilihat produk itu hasilnya bagaimana, produk hukum. Kalau produk hukum itu hasilnya menurunkan tingkat kriminalitas, berarti itu baik. Jangan dilihat kejam, tidak kejamnya. Buktinya menurunkan tingkat kriminalitas. Sekarang pembunuhan di Indonesia ini termasuk tinggi loh ya. Berarti kan tingkat kriminalitasnya kan tinggi. Ini berarti produk hukumnya ini ya kurang baik, berarti CAPN hukum Islam. Itu sudah terbukti. Mudah kok kita mau mencari, itu mudah. Sama Google, sama tulis tingkat kriminalitas negara dengan tingkat kriminalitas tertinggi. Itu tidak ada negara Islam. Ada negara Islam seperti Indonesia mungkin ya, tapi ya karena tidak menggunakan hukum syariat Islam. Sudah. Jadi memaafkan. Wa qala ta'ala walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azbil umur. Ya. Kalau kita apa? Barang siapa yang bersabar dan memaafkan, maka sungguhnya itu adalah sesuatu yang mulia, ya, perkara yang mulia. Jadi secara syariat, yaitu secara syariat itu sudah termasuk dianjurkan, berarti memaafkan, ya, sabar dengan kejahatan orang lain, dolim orang, kezaliman orang. Ini tidak hanya Islamnya, Islam ini luar biasa, ya. Jadi tidak tidak dikesankan seperti yang dikesankan kejam. Syariat Islam itu kejam. Orang mencuri dipotong tangannya. Oh, dipotong tangannya itu kalau ya yang dicuri itu tidak ridho. Tapi kalau akhirnya ridho memaafkan, ya udah dipotong. Tapi dengan dipotong itu akhirnya pencurian sangat rendah sekali. Di Mekah, Medina sana, di Saudi sana, toko-toko kadang kalau tutup itu hanya ditutupi kain. Saya tanya orang yang haji, orang yang umroh. Itu kalau di ini Malang amblas itu. Jadi karung di sana itu. Arema. Di sana ya, oh iya di sana aman. Kenapa? Salah satunya menggunakan hukum syariat. Qala ta'ala an surat Nur. Doa-doa wal ya'fu wal yasfahu wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Nah, hendaklah mereka itu memaafkan, ya, mereka berdamai, ya. Jadi
jalan damai itu lebih disukai oleh agama sebenarnya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Enggak, kalian kepingin, kalian ini senang ketika kalian diampuni oleh Allah. Ya, kalau kita gini ya, eh, cara berpikir kita terhadap menghadapi orang yang mendolimi kita misalnya, yang mengambil hak kita misalnya, ya, yang ya intinya kan berdosa dengan kita, salah mempunyai kesalahan dengan kita. Kita bayangkan kita sendiri punya kesalahan kepada Allah, kita sendiri punya dosa kepada Allah SWT. Yang kesalahan dan dosa kita kepada Allah itu harus dihukum, ditebus dengan neraka, dengan neraka. Loh, ketika kita kan berharap diampuni oleh Allah, kita berharap dimaafkan oleh Allah, walaupun kita tahu bahwa kita ini salah. Ya. Ketika kita diampuni, dimaafkan oleh Allah, bagaimana perasaan kita? Pasti kita senang, alhamdulillah, matur suwun ya Allah, jenengan sepunten kula. Kula niki salah jane. Seneng kan kita. Walaupun mari di sepuro, ya itu meneh. Karena jalur sepuro meneh. Gak itu meneh, jalur sepuro meneh. Bukankah itu kita? Ayo. Kita mari tobat, astagfirullah, astagfirullah, tapi kumat meneh. Mari tobat, kumat meneh. Akhirnya kita bikin majelis tomat. Ya, yo tobat yo kumat. Ya, itu kita kan. Sebenarnya kan kita semacam itu sama Allah. Ayo, tobat, yo umat meneh. Mari tobat, umat meneh. Itu kan kita kan. Ya Allah. Tapi kita tetap mengharap ampunan Allah. Dan ketika kita diampuni Allah kan kita senang. Nah, kita bayangkan orang yang bersalah kepada kita, terus kita ampuni dia pasti senang. Sebagaimana senangnya kita mendapatkan ampunan Allah. Ya. Bahkan kalau kita pikir-pikir ya, kalau kita tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan orang lain, sebenarnya kalau kita pikir, ya, kira-kira dosa kita dengan dosa kita kepada Allah, dengan kesalahan kita, apa kesalahan orang lain kepada kita, dosa kita bandingkan ya, dosa kita kepada Allah dan kesalahan orang lain kepada kita, kira-kira lebih banyak mana? Guys, gak usah dijawab. Pasti lebih banyak dosa kita kepada Allah, iya kan? Dosa kita kepada Allah lebih banyak daripada kesalahan orang lain pada kita. Ya. Lah, kalau kita menginginkan dosa kita yang begitu banyak diampuni oleh Allah, ya, mestinya kita harus tahu diri. Kita harus memaafkan kesalahan orang lain yang tidak sebanyak dosa kita kepada Allah. Banyak ya. Sampai Allah berjanji ketika seseorang ini mau memaafkan, ya, mau menerima maaf orang lain, mau menerima kesalahan orang lain, memaklumi kesalahan orang lain, itu sampai dijanjikan penghapusan dosa seumur hidup. Luar biasa ya, ini terjadi. An Adi bin Sabit radhiyallahu anhu qala hasyama rajulun fama rajulin ala ahdi Muawiyah. Ya. Jadi pernah terjadi peristiwa ada orang yang memukul mulutnya orang sampai berdarah-darah. Ya. Di zaman Muawiyah. Kemudian dia minta maaf.
Terus apa? Minta maafnya itu sampai apa? Sampai istilahnya membayar diat itu dia. Membayar diat. Jadi mari ngwantem sampai kelocoran terus jaluk sepuro membayar kompensasi. Membayar kompensasi. Ya, oh dia tahan. Oh, diatnya dibayar. Tapi tidak mau. Ya, dia tidak mau. Fa'aba ayak bala hatta dia salasan. Ya. Terus dibayar dia tidak mau, enggak mau, enggak terima aku. Istilahnya jalur sepuro dengan membayar kompensasi tidak terima. Ya kulu, maka apa fakola rojulun, maka ada seseorang yang mengatakan ini sami tu Rasulullah SAW yakul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man tasaddaqa bidamin audunahu kana kafaratun lahu min yaumi wulida ila yaumi tasaddaq. Barang siapa yang bersedekah dengan darahnya. Maksudnya apa sih maksudnya dengan darahnya? Ya dengan lukanya tadi. Ya wis saya ampuni. Berarti lukanya ini disodakokan kepada orang. Kan gini kan ya. Orang saya misalnya terluka, terus saya dipukul berdarah. Nah, untuk mendapatkan pengampunan saya bisa menuntut orang ini. Menuntut dan dia dibalas nanti. Tapi saya ampuni, ya saya ampuni. Berarti kalau saya memaafkan, itu berarti saya sodako dengan darah saya. Paham ya? Sodako dengan darah saya. Nah, orang yang bersodako dengan semacam ini artinya merelakan dia terluka, merelakan dia terdolimi, hanya merelakan memaafkan, maka kana kafaratun lahu min yaumi wulida ila yaumi tasadda. Maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT mulai dari dosa lahir sampai dia bersedekah. Maksudnya merelakan itu tadi. Makanya kalau kita mungkin pernah disakiti, dikeplaki wong misalnya. Terus kita memaafkan, maka kita mendapatkan pengampunan Allah, ya, mulai dari apa? Dari kita lahir sampai detik itu dosa kita dihapus oleh Allah. Amin. Sampai seperti itu, jadi mengampuni orang. Kalau kita didolimi orang itu kesempatan kita mendapatkan ampunan Allah dengan cara apa? Kita memaafkan. Jadi kalau misalnya kita dipukul orang sampai berdarah misalnya, ya, terus kita bisa menuntut secara hukum bisa, tapi kita gak wis tak sepuro wis, itu top itu. Ya. Tapi ya lihat dulu ya, kita mungkin dipukul orang kalau kita karena lambene anjene apa omongannya sukun jeplak ya bukan salah orang yang ya salah kita berarti ya. Aku lambeku sampai gocoran gede. Lah anjene sampean nek ngomong sukun jeplak ya. Kibrit ya dikeplai wong ya. Ya kalau itu ya jangan dikatakan orangnya yang salah ya, kita yang salah ya. Ya ono kelompen melayu nanggene lambe itu ya yang salah bukan kelompennya tapi ya dia yang tidak jaga. Ya, intinya memaafkan itu lebih baik. Makanya sebutkan Wan Abdullah bin Amr Ibn al-As radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala irhamu turhamu waghfiru yughfar lakum. Jadi rawahu Abu Ya'la wa rawatuhu rawatus sahih wa Imran bin Damyan. Yang kedua, hadis yang kedua disebut irhamu turhamu waghfiru yughfar lakum. Ya. Walaso, kasih sayangilah, maka kamu mendapatkan kasih sayang Allah. Ampunilah, maka kamu akan mendapatkan ampunan Allah. Ya, rawahu Ahmad bi isnadi jayyid wal Bukhari fil adab wal Baihaqi fi syu'ab. Jadi Masya Allah ya,
sebenarnya gini loh ya, seperti yang pernah kita bahas. Kita itu mudah. Mau mendapatkan sesuatu dari Allah itu sangat mudah. Caranya, lakukan itu pada orang lain. Menurut saja, no. Kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah, maka lakukan itu pada orang lain. Maka kita juga harus mudah memaafkan orang lain. Maka Allah akan mudah memaafkan kita. Kalau kita kepingin oleh welas Gusti Allah, maka kita welas sampai wong liya, maka kita pasti akan mendapatkan welas Gusti Allah. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang lancar dari Allah, maka mudahlah kita memberi rezeki pada orang lain atau loman. Jadi gampang, kepingin dilomani Gusti Allah, sing loman nang wong. Kepingin diwelasi Allah, welaso nang wong. Kepingin disepuro Gusti Allah, sepuro wong. Netok, ya. Itu Allah itu. Jadi Allah itu gampang nang Gusti Allah itu. Urusan nang Gusti Allah itu paling gampang. Sing paling angel urusan nang manusa, ruwet-ruwet manusa angel. Angel wis pokoke angel wis iku menungso. Tapi nang Gusti Allah itu sangat mudah sebenarnya ya. Allah itu sangat sangat mudah. Iya. Ya. Ngono lho Cak Khalil. Khalil itu. Ya. Ngono lho Cak Ardi. Pokoknya yang gampangan, ya. Nang wong gampang, kok digampang nang Gusti Allah. Nang wong entengan, kok dientengi nang Gusti Allah. Ya. Pokoknya kalau kita kepingin segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, maka kita harus mempermudah urusannya wong. Jangan ngangel-ngangel, senengane ngangel-ngangel. Udah bisa, sulit ini. Waduh. Padahal ya iso digawe gampang. Tapi senengane digawe angel-angel. Itu ono. Wong senengane ngangel-ngangel wong ngono. Nek wong senengane ngangel-ngangel wong dia bakal diangel-angel ambek Gusti Allah. Wis ditenono iku ya. Dunya akhirat iku diangel-angel ambek Gusti Allah. Ya digampangno. Jadi enak ya sama Allah urusannya enak sebenarnya. Ayo, Anda kepingin apa dari Allah? Lakukan itu pada orang lain. Pasti akan dapat. Loh iya, sama sebenarnya. Saya kalau apa nasihati anak-anak, tanya anak-anak santri itu. Ya, kabeh uangku, bahasa umumnya itu hukum karma. Hukum karma. Sebenarnya hukum karma itu ya apa? Mayak mal miskola darotin khairoyaro, mayak mal miskola darotin syaroyaro. Rasulullah juga gitu sama anak dan orang tua. Ya, baru abakum, ya birukum abnaukum. Berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu, maka anakmu akan berbuat baik kepadamu. Nah, itu sama juga kayak gitu. Jadi apa yang kita inginkan dari anak kita, lakukan pada orang tua kita. Saya sama anak-anak gitu, anak-anak santri. Ayo, Dok, kamu kepingin duwe anak besok, kamu besok lah rabi, kawin, terus duwe anak, kamu besok jadi ibu. Kira-kira kamu menginginkan anak yang model kayak apa? Oh, saya kepingin anak yang nurut, kepingin anak yang rajin, kepingin anak yang ini, yang ini, yang ini. Tulis semua ini. Sudah ditulis, gitu. Nah, kalau kamu kepingin punya anak seperti itu, sekarang lakukan kepada orang tuamu. Wis mari wis. Ya iku konsepnya, gak angel-angel. Kalau kepingin anak kula sing nurut, ya rek ngono saiki kon sing nurut ambil wong tuamu. Kalau kepingin anak kula niku lek dikandani mboten bantahan, ya rek ngono saiki kon dikandani wong tuamu yo bantahan. Kalau kepingin anak kula niku sing nyenengaken kula, ngono saiki nyenengno wong tua kon. Ngono gampang, Islam itu kayak gampang. Ya. Makanya apa yang kita rasakan sekarang, ya kira-kira itulah kondisi kita kepada Allah. Ya. Nah, gini kok senengane ibadah ngulur-ngulur nunda-nunda. Ya, akhirnya kita nanti urusan kita itu gak beres-beres. Ulur-ulur. Kak mari-mari saya urusan lainnya nih menang Gusti Allah yang ngulur-ngulur nih. Nang Gusti Allah gak dam-dam. Akhirnya ya, urusan kita itu kadang-kadang sulit. Makanya perbaiki sebenarnya ya. Perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Maka nanti kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, okay? Ini apa mudahnya semacam gampang ya Islam ya.
Makanya kalau ada orang gini, ada orang yang kok akun pribadi tidak mau memaafkan misalnya. Ada orang yang sampai minta maaf. tiada maaf bagimu misalnya, ya, sama orang kok terus sampai tiada maaf bagimu. Melihat orang lain salah terus sampai dia mengatakan, wis gak tak sepuro sampai kiamat. Tiada maaf bagimu. Lo hati-hati. Kalau kita mengatakan itu, maka Allah juga akan mengatakan itu. Kon ya gak tak sepuro sampai kiamat. Tiada maaf bagimu. Tiada maaf juga bagimu. Sampai kok ngono ya apa ya? Nah, ya karena intinya kan gini, intinya ketika kita beristighfar, Astagfirullahaladzim, ya Allah, kula nedhi sepunten, ya, ighfir lana, ya Allah, jenengan sepunten kula. Aslinya kan kita ini ngongkon Gusti Allah. Itu kan nyuruh kan. Bahasanya kan ya Allah ampunilah hambamu ini. Ya. Itu kan nyuruh, cuma itu kan bahasanya halus. Kasar kan, ya Allah, sepurun aku ya. Kan ngono ah. Sepurun aku. Lah, kalau kita menyuruh Allah ngekei sepuro, sedangkan kita sendiri gak iso nyepuro wong. Ya apa kira-kira? Ayo kita bayangkan ono wong ngongkon kita, tapi wonge dhewe gak ngelakoni. Kita pasti mencep. Awake dhewe gak ngelakoni ngongkon-ngongkon wong. Awake dhewe males, misalnya ono wong males terus ngomong nang kene, ayo susah lho ya, dadi wong kita tahu kalau orang itu males. Yo kene mesti mencep. Dapuranmu males saya kok ngongkon wong srek. Ono atasan misalnya, ayo yang rajin ya semuanya harus tepat masuk, waktu masuk itu ya. Awake dhewe telat-telat ya diguyu. Awake dhewe telat-telat ngongkon wong. Sama ketika kita, ya Allah ampunilah aku, tapi kita sendiri gak gelem nyepuro wong. Kita ndak gampang nyepuro wong jare Gusti kok nyimut kon. Kok nyimut ngono. Ngamu dhewe gak iso nyepuro dulurmu njaluk sepuro aku, ngongkon aku nyepuro. Sama. Ya Allah, berilah rezeki kepada saya ya Allah. Yang banyak ya Allah, tapi kita medit dari Joyo kok nyimut ngongkon medit nang kene. Dulurmu ngongkon aku loman nang awakmu. Nyimut. Ngono lho. Kene dhewe gak welas kejem nang kene wong. Kene njaluk rezeki sing cembar, sing gampang, tapi kene ngekek rezeki wong angel. Wong nyebut tuku nang Mlijo atase tuku bayem ae waduh rek ngenyang sampai titik darah penghabisan. Ngenyang bayem ae sak repis e dinyang. Larang saya. Tapi njaluk jembar rezekine. Tapi nang wong rezekine ngekek rezeki wong sempit. Madu susuk 10 repis saya diundat-undat. Mosok. Ya Allah 10 repis saya. Abang 10 repis dipiro. Ngawai perhitungan tapi nang Gusti Allah, ya Allah, Allah marzukna rizqan halalan wasi'an mubarukan. Dari Gusti Allah kok nyimut. Ngongkon medit ya lu aku loman. Ngono lho ya. Gampang nang Gusti Allah itu. Makanya ya, ketika kita memperlakukan orang itu, bayangkan Allah memperlakukan kita. Loh, ono uang iki ono uang kok ketokane mendapatkan kesulitan. Wis gak leren dijaluk aku tak tolong wong iki misalnya. Maka Allah juga gitu, kon gak usah leren donga tak tolong kon gak usah leren jaluk aku tak tolong kon. Wong kon delok tanggamu gak katik jaluk kon rek tanggamu iku kesusahan kon nolong kok. Nah, ngono. Kon gak katik jaluk tak tolong kon. Ngono enak nang Gusti Allah. Ya. Makanya ya sekali lagi apa yang kita asumsikan kepada Allah, maka lakukanlah itu kepada manusia, kepada sesama. Pasti akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan bahwa Allah itu Maha Al-Ghani. Allah itu Maha gak butuh dengan kita. Itu loh. Allah itu Maha tidak butuh dengan makhluknya. Buktinya apa? Allah itu memberi, tidak harus dikasih kompensasi. Tidak harus dikasih kompensasi. Kalau kita kan sering dikasih kompensasi ya. Oh, nek api nang aku ya tak apii. Oh, nek ngene
Kon rek apa rek loman aku ya tak lomani kan seperti itu. Allah enggak kan? Allah menyandarkan pada makhluk lain. Ya. Kon nek api ambek wong liya, kon tak apiki lho. Apa gak saking hebate Gusti Allah. Saking lomane Gusti Allah, saking gak butuhe Gusti Allah. Kon rek apik nang dulurmu, kon tak apiki. Kon rek loman nang dulurmu, kon tak lomani lho. Ini menunjukkan Allah tidak butuh sama kita. Gitu ya. Makanya kalau kita tahu bahwa Allah itu tidak butuh sama kita ibadah itu jangan mengharap apa-apa dari Allah. Maksudnya apa-apa dari Allah itu kita jangan ibadah itu harus mendapatkan imbalan. Sebenarnya ya, apalagi kalau masalah rezeki. Allah itu masih kita tidak ibadah lo kita dikasih rezeki. Ya. Kita tidak ibadah lo dikasih rezeki sama Allah. Iya kan? Saiki konglomerat Cino-Cino yo sing suge-suge yo gak tahu maca wakia, yo gak tahu maca naria, yo gak tahu duka, yo suge-suge kok. Sampean dikai lancar rezekine, oh ancene aku anu sholawat naria 313 mesti ae lapong. Bukan perkara itu, Allah itu memberi itu bukan perkara itu. Nah, kita juga ya misalnya kita sholat, kita sergap ibadah, kok ambil Gusti Allah diuji, ekonomi kita tidak lancar, ya jangan dianggap wah Gusti Allah, wah aku padahal sergap sholat. Aku sergap sholat, aku tetap ekonomi koyo gini, wis gak sholat wis aku. Rupanya aku gak jodoh aku sholat itu. Sholat kok jodoh-jodohan. Aduh, ya nggak boleh gitu ya. Nah, bukan sholat itu bukan untuk cari rezeki. Sholat itu untuk kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Menurut doa wis. Ya. Jadi sekali lagi apa kita ini harus paham ya bahwa pertama ibadah itu kita harus ikhlas, tidak ada tujuan lain kecuali ridhonya Allah SWT. Karena kita ibadah itu tidak untuk mendapatkan sesuatu. Terus kalau kita ingin mendapatkan sesuatu dari Allah SWT, maka lakukanlah itu kepada sesama manusia. Nek kepingin dilomani Gusti Allah, lomano nang menungso. Nek kepingin disepura mbek Gusti Allah, nyepuro nang menungso. Nek kepingin dienteng nang Gusti Allah, entengo nang menungso. Nek kepingin dikei lancar rezeki nang Gusti Allah, maka lancarlah kita memberikan rezeki pada orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Insyaallah ya. Quote hari ini ya. Quote hari ini, apa yang kita inginkan dari Allah maka lakukanlah kepada sesama. Ketika kita menginginkan ampunan Allah, maka mudahlah mengampuni orang lain. Mudahlah mengampuni sesama. Kalau kita ingin mendapatkan kasih sayangnya Allah, maka kasih sayangilah sesama. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki dari Allah, maka berbagilah rezeki kepada sesama. Itu quote-nya hari ini ya. Quote-nya hari ini. Catat Ustaz Fakih. Sing wingi gak dicatat ambil Ustaz Fakih ya. Wingi apa? Quote-nya kemarin apa quote-nya? Boten betul buku Gus. Oh, yes, iku kok anak quote-nya. Quote-nya apa quote-nya kemarin? Yang kemarin. Mendengarkan seluruh permasalahan jika engkau ingin hidup bahagia dan tenang, maka sandarkan seluruh urusan hidupmu kepada Allah. Hari ini quote-nya, apapun yang kita inginkan dari Allah, maka lakukan itu kepada sesama. Jika engkau ingin mendapatkan ampunan Allah, maka mudah memaafkan. Maka mudahlah memaafkan sesama. Jika engkau ingin mendapatkan kasih sayang Allah,
maka kasih sayangilah sesama. Jika engkau ingin mendapatkan rezeki dari Allah, maka Bagilah. berbagilah rezeki kepada sesama. Insya Allah, kalau itu kita lakukan, Allah akan meridhoi dan akan mengabulkan segala harapan-harapan kita. Ya, amin Allahumma. Amin. Ya, demikian mungkin pengajian Amin. kali ini. Ya, Amin. ini Amin. tidak usah jalan-jalan dulu. Ini saya mau persiapan, saya mau ke bandara, mau menjemput seseorang. Ya, mau menjemput seseorang di bandara. Ya, Bandara Chitose. Ya, alhamdulillah